pena selanjutnya diberikan kepada Profesor Dr. Didin S. Damanhuri. Beliau mendapatkan penghargaan Non-Fiction Award 2021 atas kontribusinya dalam mengembangkan ilmu ekonomi politik yang berpengaruh besar bagi pemikiran ekonomi di Indonesia, termasuk pemikiran Nusantaranomik. Beliau juga mendapatkan penghargaan ini mengingat kiprahnya dalam memajukan kesenian di Indonesia. Profesor Dr. Didin S. Damanhuri, SE MSdEA, saat ini merupakan salah satu dosen di Institut Pertanian Bogor, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Beliau mengajar mulai dari program studi S1 hingga S3. Beliau mengajar 6 mata kuliah yang berbeda. Beliau juga telah menerbitkan 65 buku ekonomi yang sampai saat ini masih sering dijadikan bahan ajar, juga acuan bagi para mahasiswa ekonomi di Indonesia. Baiklah sahabat, marilah kita dengarkan sambutan dari Profesor Dr. Didin S. Damanhuri. Sangat terkejut tentu saja ketika diberikan pengumuman atau diberitahu bahwa saya akan diberikan award sebagai penulis untuk ilmu ekonomi politik. Karena menulis bagi saya adalah passion yang menggembirakan, apalagi kalau tulisan itu bisa dibagikan di media, apakah itu koran ataukah lebih serius lagi di jurnal, dan jauh lebih serius lagi kalau berbentuk buku. Di bidang ilmu ekonomi politik, tentu saja saya merasa sangat tersanjung. Mengapa? Karena banyak ekonom-ekonom besar tentu saja yang di Indonesia ini, tapi barangkali sebagai ekonom politik memang agak langka, sehingga diberikan penghargaan sebagai penulis ekonomi politik adalah merupakan sebuah penghargaan yang luar biasa, yang bagi saya menulis akan terus sampai akhir hayat. Iya, ada beberapa pengalaman spiritual sebagai penulis yang ingin saya bagikan. Pertama adalah ketika saya kelas 3 SMA, waktu itu lagi libur di kakak saya mengisi waktu dengan mencoba menulis, karena itu pertama kali untuk saya kirimkan ke sebuah media nasional, dan topiknya pun adalah tentang manfaat tidur. Nah, saya kirimkan dan ternyata dimuat. Saking gembiranya penguatan itu, lalu saya datang ke kantor redaksi untuk menanyakan tulisan itu, dan surprise bahwa redaksi memberikan honor langsung. Nah, itulah honor pertama sebagai penulis yang merasa itu adalah hasil keringat sendiri. Yang kedua adalah ketika diminta saya sebagai lulusan sarjana ekonomi Unpad, yang kebetulan juga mantan ketua umum Dewan Mahasiswa Unpad waktu itu, untuk diminta mewakili ratusan wisudawan untuk berpidato atas nama para sarjana yang baru lulus. Dan saya bikin sebuah judul namanya Menerobos Krisis, dan saya pidatokan di depan audiens yang ratusan gitu. Dan dengan tenang saya menyampaikannya, dengan audiens pun menyimaknya. Tapi yang lebih jauh lagi, tulisan itu saya kirim ke Harian Kompas dan dimuat. Dan tulisan dengan judul itu kemudian saya kumpulkan dalam sebuah buku yang berjudul persis judul pidato di kalangan wisudawan itu, mewakili wisudawan itu, dan di depan para audiens yang diwisuda, menjadi judul buku yang diterbitkan oleh PT Inti Sarana Aksara, dan dijual penuh, dan saya memperoleh honor yang lumayan besar. Yang ketiga adalah pengalaman spiritual ketika menulis ekonomi yang pertama kali, yaitu selepas berkarir sebagai dosen,
saya kumpulkan tulisan sejak mulai sekitar tulisan 5 tahunan begitu saya kumpulkan, dan tulisan-tulisan tersebut saya bukukan dengan judul Mencari Paradigma Ekonomi Indonesia, dan alhamdulillah diterbitkan oleh eh, penerbit PT Alumni di Bandung. Dan itulah buku pertama yang serius di bidang ekonomi. Kemudian saya kebetulan beberapa waktu kemudian saya berangkat ke Perancis untuk menempuh S3, dan saya datangi penerbit, diberikan pula semacam honor karena dibeli penuh yang lumayan, dan itu adalah sebagai kenang-kenangan kepada istri yang baru kami punya anak satu, seorang putri, tetapi sekaligus istri sedang mengandung 7 bulan anak kedua. Nah, saya berangkat memberikan kenang-kenangan buku dengan honornya, dan saya agak lega karena istri baru akan bergabung 9 bulan kemudian. Itu pengalaman menulis yang sangat berkesan dalam hidup saya. Saya mengharapkan dunia penulisan itu sebenarnya adalah memang sebuah eh, apa sebuah art, sebuah seni, tapi sebuah keterampilan juga memang. Tapi sekaligus adalah sebuah olah intelektual, gimnastik intelektual yang kalau kita menulis, apakah itu di artikel pendek, sebuah esai, ataukah di sebuah jurnal yang belasan halaman, ataukah ratusan halaman di sebuah buku, notabene adalah kita membagikan pendapat kita kepada publik untuk dibagikan, mudah-mudahan diterima, atau kalau kritik adalah bisa merubah, kalau usul gagasan yang bisa diterima oleh berbagai pihak, apakah pemerintah ataukah dunia akademis, maka dunia penulisan itu sangat penting. Itu kami di dunia akademis, khususnya ilmu politik, ekonomi politik. Tetapi tentu saja bagi sastrawan, bagi budayawan adalah sesuatu yang jauh lebih lagi, bagaimana dengan pemikiran yang sangat kontemplatif bisa merubah sebuah masyarakat, bisa memberikan guidance, bahkan bisa memberikan alternatif kalau kehidupan itu memang perlu perubahan atau perlu perbaikan. Nah, sehingga seharusnya dunia penulisan itu hendaknya makin diminati bukan hanya kalangan kami yang sudah outgoing of generation sebentar lagi, tapi dunia generasi Y, bahkan generasi Z, milenial, apakah itu tulisan dalam koran, dalam media sosial, dalam jurnal, dalam buku, sekarang ada e-book dan lain sebagainya, adalah sesuatu yang sangat berguna bagi masyarakat, apalagi buat Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Jadi harapan saya dunia penulisan harus makin digiatkan lagi, digalakan lagi, diintensifkan lagi, tentu saja dengan disesuaikan dengan perkembangan, apalagi sekarang di era digitalisasi yang masyarakat membutuhkan guidance dari para penulis yang notabene adalah pemikir. Iya, di bidang saya yang kebetulan diberikan penghargaan sebagai penulis ilmu ekonomi politik. Sebenarnya perkembangan ilmu ekonomi politik sebagai cabang ilmu ekonomi eh, itu telah berkembang di Indonesia, katakanlah sejak Profesor Sumitro Jaya Hadikusumo tahun 50-an, kemudian Dr. Daud Yusuf, Profesor Dr. Daud Yusuf, yang kemudian sama-sama lulusan dari Prancis. Kemudian berikutnya lagi Profesor Dore Jatun, dan banyak lagi para ekonom politik yang berkembang. Kemudian saya melihat bahwa ilmu ekonomi politik yang lumayan pengaruhnya di dalam perkembangan ekonomi Indonesia khususnya dan perkembangan pembangunan di Indonesia
pengaruh paradigm yang bersifat neoklasik itu terlalu dominan. Tapi bukan tidak ada gunanya, sebab ada kalau sudah bersifat non ideologis, tapi teknokratis, ilmu ekonomi politik atau ilmu ekonomi yang berbasis neoklasik itu inevitable tetap berguna sebagai instrumen yang bisa dipakai untuk mengambil kebijakan. Tetapi problemnya kalau itu terlalu dominan, kemudian masyarakat negara berkembang yang berbeda historical konteksnya dengan Eropa maupun Amerika, maka sama saja memaksa masyarakat negara berkembang khususnya Indonesia untuk jadi negara lain, untuk jadi bangsa lain. Karena teori-teori itu dibangun atas realitas empiris dari bangsa atau sejumlah bangsa atau suatu wilayah bangsa tertentu. Jadi apa yang disebut dengan ethnocentrism atau Eurocentralism yang kemudian Anglo-Saxon base US ekonomi itu relevan buat bangsa-bangsa mereka yang notabene adalah merupakan sebuah Western civilization. Tapi ketika negara berkembang seperti Indonesia mencangkoknya secara sangat vulgar, maka itu sangat berbahaya. Oleh karena itu ada perkembangan lain yang bisa membalance-nya, yaitu yang disebut ekonomi politik yang berbasis strukturalis approach. Apakah itu Marxian atau sosialisme demokrasi dan sebagainya. Tetapi ada perkembangan yang terbaru sejak tahun 70-an yang disebut dengan heterodox approach yang kebetulan saya kembangkan sejak puluhan tahun, baik lewat buku-buku yang saya terbitkan, kuliah-kuliah, seminar, dan sebagainya. Dan yang terakhir malahan saya sedang menggagas pengembangan apa yang disebut dengan Nusantaranomics, yaitu basis lokal-lokal ekonomi yang ditarik dari pengalaman sukses entitas atau perkembangan ekonomi lokal yang kemudian secara agregat disebut Nusantaranomics, itu bisa membalance perekonomian yang notabene wakil dari behavior masyarakat Indonesia sendiri. Nah, dengan demikian otonomi daerah dengan local ekonomi akan bisa menyumbangkan terhadap Indonesia sebagai negara maju 2045. Demikian saya kira pemikiran singkat menyambut award yang diberikan oleh Satu Pena, dan terima kasih atas penghargaannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.